Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, menjelang siang. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di siang hari ini kita akan sedikit beda ya. Kita akan mengasah golok kerja. Lebih tepatnya ini golok tiap Idul Adha atau tiap dibutuhkan buat nebang, buat nebang pohon dan bahan rebutannya bapak-bapak yang seneng nyacah-nyacah tulang. Nah, goloknya ini, teman-teman. Ini dulu beli di Pinang workshop, lupa saya bahannya apa. Full tank, modelnya seperti ini, teman-teman. Mungkin sudah hampir 2 tahunan ya ini ya, 2 tahun lebih kayaknya. Modelnya seperti ini. Ini enak nih buat tulang-tulang. Bahannya bukan stainless ya, yang jelas. Dan setelah 2 tahunan lebih nggak diapa-apain. Nah, ini penampakannya ujung-ujung mata bilahnya ya, teman. Kalau kelihatan. Nah, di ujung-ujung mata bilahnya sudah mulai ini apa, ciping-ciping tuh ya, sudah mulai ciping-ciping. Nah, kita mau naikin lagi tingkat ketajamannya, bukan yang sampai bisa flash tisu dan semuanya, enggak, karena ekspektasinya ya udah syukur bisa kertas, kalau enggak ya nggak ada masalah, yang jelas lebih tajam dari yang sebelumnya. Nah, ini kayak gini, teman. Oke, itu yang pertama. Tujuannya supaya lebih tajam lagi. Terus yang kedua, ini kelihatan ya mata bilahnya segini lebar banget, dan memang secara bentuknya kayak gini, teman. Tuh. Nah, ini sama tebalnya, terus di sini baru mengkerucut, nggak ada flat-flatnya, teman. Terus di ujung itu baru mata bilahnya lagi. Tuh. Kalau kita compare dengan yang dulu, ini masuknya di, nah ini nih, convex hollow flat. Nah, ini convex masuknya di sini karena emang peruntukannya buat kerja berat. Nah, lebih ke convex ya, tapi convex di ujungnya di ini. Tapi juga nggak convex, mirip ini juga sudah dapat juga sih kayak tadi bentuknya, cuma yang ininya agak lebih jauh di sini. Nah, kita mau asah dia supaya level ketajamannya naik ya. Nah, ini kenapa mata bilahnya seperti ini, saya akan ngikutin yang di sini, teman. Mata bilahnya ini. Batu yang kita pakai, karena ini bukan alat yang buat sembelih banget, saya akan coba pakai 2 batu, nanti kalau berhasil. Ya, alhamdulillah, kalau enggak kita coba cari yang lain. Grade 800 dan batu Bogor, teman-teman. Batu Bogor Gading. Ada yang menamakan ivory. Tapi saya akan pakai yang grade 800, ini buat menggurus dulu yang ujung-ujungnya tadi. Ya, kita coba ya. Ini bentuknya melengkung ya, teman-teman. Bentuknya melengkung, jadi paling enak mungkin kayak metodenya yang apa di TV-TV itu loh, siapa, Ryota atau siapa itu ya, tapi kita pakai metode kita aja. Nah, ini mata bilahnya kita pasin dulu. Nah, seperti ini, mungkin segini, baru nanti kita gosrekin ya. Kita coba ya, dapat nggak? Kalau nggak nanti kita rubah. Cari posisi pegangan yang enak, karena ini secara bentuk kayak gini ya, teman. Jadinya agak sedikit menyulitkan. Kalau sulit ya mungkin pakai cara lama, teman. Cari dulu sudutnya, begitu udah ketemu kita coba cek sama gosrek. Nah, ini enak anjing. Ini pakai korundum. Kita coba gosrek dikit, terus kita cek penampakan kejurusannya. Kalau sudutnya belum pas ya kita nanti pasin lagi. Apakah sudutnya sudah sesuai atau belum? Cek sudutnya nih. Oke, yang kegurus sesuai ya. Ini sudah sesuai, sudutnya juga udah oke, nggak melebar. Nah, berarti udah sesuai. Tinggal kita terusin. Ini contoh yang mulai kegurusnya. Nah, oke. Berarti sudutnya sudah sesuai, kita tinggal terusin aja untuk proses asahnya.
pakai metode biasa gitu. Nah bentuknya agak susah kalau pakai metode yang melengkung gosrek-gosrek buat saya. Kalau buat teman-teman yang lain udah biasa, monggo aja. Nah, kita coba cek penampakannya. Oke. Nah, ini bawah sudah sesuai. Atas sini dikit kurang dapat. Oke. Kita semprot pakai air. Berapa sih? Ini seperti biasa ya, airnya 2 liter ditambah sunlight 1 gelas. Air 2 liter, sunlightnya 1 sendok 1 gelas. Cepat kering nih batunya mesinnya, padahal udah direndam sih. Ya, lanjut lagi. Oke, sambil kita cek untuk ininya ke burnya sedikit sudah mulai kebalik ya teman. Burnya sudah kebalik. Ini mulai kelihatan ya. Lebih jelas lagi untuk yang posisi-posisi chippingnya tuh. Ini tuh kan kelihatan chipping. Nah, tengah tuh chipping. Ini juga chipping. Jadi kita gerus sampai chippingnya hilang. Ya. Biar nggak lama ini saya skip, nanti kalau sudah mulai jadi kita review lagi. Nah, ini update sebentar ya teman-teman. Waktu actualnya bisa teman-teman lihat di sana. Secara proses masih sama, ini masih tahap merapikan mata bilah dan menyesuaikan sudut-sudut yang tadi kita temukan. Ada beberapa sudut yang dia memang ada sedikit chipping ya. Chippingnya kalau pakai batu itu memang lama teman-teman, jadi nggak akan bisa dalam waktu singkat ya. Mungkin bagi teman-teman yang punya alat grinder bisa tuh, cuma memang penyesuaian sudutnya yang mungkin agak sedikit challenging. Nah, tapi so far kayak gini teman-teman, bisa dilihat perbedaan mata bilahnya di awal sama di akhir. Nah, ini sudah mata bilahnya sudah tergerus semua, sudah rapi semua, sudah mulai kinclong ya. Tapi yang sudut-sudut chipping masih ada ya, kecil-kecil teman-teman. Nanti harus kita rapikan dulu. Tadi ada sedikit yang saya revisi. Jadi kalau tipsnya gini, kalau menurut saya nih ya, ini kan melengkung ya. Kalau melengkung itu kayak kita punya 2 sudut pisau ya teman-teman. Kalau pisau dapur itu kan sisi sini terus melengkung ke sana ya. Nah ini kayak ada 2 sudut sudut melengkungnya. Jadi asahnya itu harus nyimbangin tangannya. Jadi ketika kita di sini harus sedikit kita naikin karena mengimbangi sudutnya melengkung di sini. Ketika turunin juga seperti ini. Jadi tadi instead of gini lama, ada bisa juga teman pakai kayak gini teman. Nah, tapi ketika di sini ini juga sudutnya perlu dijaga. Di sini, ketika di sini sudutnya sebelah sini juga perlu dijaga. Itu lebih cepat buat menggerusnya dibanding dengan yang gosrek ke depan. Nah gini teman. Atau setengah-setengah teman-teman, bisa pakai setengah dulu yang atas. Nah, atas nih dapat nih, terus dikit-dikit turunin di bawah, baru sisi bawah. Nah gitu. Jadi kalau bawah udah, naikin lagi ke atas. Nah, jadi baru sudah rasanya. Atau kalau mau langsung ya gitu. Nah, ini bisa juga. Ngikutin sudut lengkung dari bilahnya dan kesudutannya. Nah, sisi satunya, kalau saya lebih enak pakai satu tangan, jadi saya akan pakai satu tangan.
Ini agak manuvernya agak susah karena kameranya di antara saya sama pisau. Sama golok. Kapak. Ini kayak gini. Nah, nanti tadi dari awal itu sampai gitu cara saya yang lakukan seperti itu. Sehingga terbentuklah yang kayak gini, teman. Lebih rapi mata bilanya dan sudah kegerus semua. Nah, ini saya sudah. Tinggal kita ini ya, Pak. Semi finishing sebelum naik ke batu setelahnya. Oke. Kita hilangin dulu bur-burnya. Nah, setelah ini kita akan naikkan ke batu finishing langsung, teman. Ini sudah mulai kerasa sih, lebih keras gitu. Oke. Apakah di mana? Di kertas sudah bisa grade 800? Kayaknya sih belum ini, teman. Lihat dari ini ya. Kasarnya masih belum. Jadi coba kita tes. Di kertas bisa tuh. Dibanding yang awalan tadi ya. Masih belum, masih kasar sih emang. Ya, sudah mulai kegores kalau dibanding dengan yang awal tadi. Tapi memang masih sangat kasar ini. Tapi sudah kerasa keras gitu. Tinggal kita finishing aja. Ya, kita naik ke batu. Kalau menurut saya ini medium ya kerekesnya, tapi enak sih harusnya. Kalau buat yang gini. Metodenya sama. Kita pakai metode yang tadi kita coba aja. Saya pakai setengah-setengah seperti awal. Ini karena sudutnya agak tinggi ya, teman, jadi memang agak susah. Terus ininya, teman, bentuknya kita kombinasi. Oke, kalau mulai finishing enakan satu arah deh. Biar lebih presisi gitu maksudnya. Ya, ini lebih enak gini sih kalau yang. Tapi ya suka-suka, teman-teman. Yang penting nanti hasil akhirnya bisa tajam. Paling mudah dibawa ke tukang asal. Tinggal sesuaikan budgetnya, udah tajam. Oke, kita masuk. Ini saya pakai metode sapu tangan. Nah, ini enak. Suka-suka, teman, modelnya. Rasanya yang penting hasil akhirnya bisa tajam maksimal. Bebas. Oke, nah kayak gini terus. Nanti kita coba lihat ya. Ini saya skip dulu biar nggak terlalu lama. Nanti kalau udah dapat kita on lagi. Ya, teman-teman, ini udah mau dapat ya menurut saya sih. Udah maksimal.
uh, proses asahnya. Tadi seperti biasa, kalau udah mulai akhir kita kurangi tekanannya. Oke, ini juga sama. Ini jangan expect bisa sampai slash stitch. Bisa kertas kepotong aja udah alhamdulillah nih teman. Tapi nanti kita lihat perbedaannya dibanding yang datang pas kita awal. Dari penampakannya, kemudian dari naikkan level tajamnya. Karena secara bentuk aja ini convex ya teman-teman. Jadi memang diperuntukkan bukan untuk yang halus-halus. Ini pekerjaannya pekerjaan kasar. Kita sampai slash tisu yang nggak dapat kalau convex. Susah sih. Kalau saya susah. Nah, barangkali ada yang bisa monggo. Cuma dengan ketebalan. Tadi kita cek. Berapa yang kita tebalannya? Ini lumayan tebal teman. Tebalannya berapa ini? Nah. Ini 8,2 mbok. 8 mili. Lebih tebal dari pisau cahaya mata yang kita cap mata yang kita unboxing tadi. Nah, ini kayaknya sudah aja, udah capek soalnya. Kalau teman-teman mau lanjutin punya ini monggo aja, tapi metodenya mungkin yang saya pakai seperti tadi. Kombinasi antara ke depan sama ya udah ngikutin ini, tapi di pergelangan capek. Ya karena harus ngikutin sudutnya. Kita coba review dulu, mungkin teman-teman bisa bandingin dengan pas sebelum kita asah dengan yang saat ini sudah kita asah. Yang pertama yang berubah signifikan adalah mata bilahnya teman-teman. Mata bilahnya sekarang jauh lebih bersih ya, dan lebih kinclong dibanding yang ini. Ini tadi kita temukan kayak gini. Ini kemudian kita lihat chipping-chippingnya so far sih sudah nggak ada, meskipun nanti dipakai pun juga buat ke tulang juga akan udah pasti akan potensi chippingnya akan besar. Nah ini lumayan rapi ya teman-teman, nggak minim gores-goresan di body-bodinya. Nah kita coba tes dulu ya ketajamannya apakah naik atau enggak. Targetnya makna level aja teman-teman. Dari yang tadi awal benar-benar nggak bisa slice kertas sama sekali, harapannya bisa slice kertas meskipun dia dikit-dikit mungkin ya. Ini soalnya pertama kali nih ngasah kampak dengan batu asah. Atau mungkin ini teman-teman kalau punya pakai itu belt grinder atau grinder duduk, grinder tangan, kalau yang udah biasa mungkin sangat bisa juga sih. Kita coba tes ya. Tadi mana tuh? Ketajamannya apakah meningkat dari yang sebelum kita asah? Semoga meningkat ya. Dari yang tadi nggak bisa sama sekali ya kertas. Bisa nih. Nah sekarang bisa kertas nih. Ya. Sebaiknya. Nah, bisa, cuma ya kasar ya teman-teman. Tapi jauh meningkat dibanding yang sebelumnya tadi. Udah chipping, nggak bisa nini dan sebagainya. Ini mungkin pas awal dipakai masih oke banget nanti ya. Tapi ya 2-3 kali keprek ke tulang ya, mungkin sudah ini lagi. Nah, demikian teman-teman. Mungkin bisa jadi referensi teman-teman yang mungkin punya kampak dan sudah mulai berkurang banget ketajamannya, chipping-chipping dan sebagainya, bisa jadi referensi. Ini kalau buat bambu udah, kalau buat bambu pohon lebih ini ya, lebih tahan. Cuma kalau yang buat tulang-tulang mungkin akan sedikit cepat banget chippingnya. Tapi so far ini udah tajam banget menurut saya, udah greges-gregesnya dapat. Kertas tadi sudah mulai bisa, tapi emang gak halus banget karena emang bentuknya ini gitu, convex banget ya. Oke. Boleh dibilang sudah meningkat ketajamannya, dan secara penampakan dari mata bilahnya ini juga sudah jauh lebih tajam dan bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.